بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأوقات بركة في حياة المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih terkait dengan waktu di dalam Islam. Bagaimana perspektif Islam soal masalah waktu ini? Ternyata ada 4 poin minimal yang menjadi perspektif Islam soal waktu setelah kita berbicara terkait standar bulan sebagai standar waktu di dalam Islam. Pertama, bahwasanya terkait dengan waktu ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya sebagai sesuatu yang barokah. Nah, sehingga berkah ini menjadi istilah khusus dalam Islam yang menunjukkan nilai sesuatu, baik hal tersebut adalah terkait waktu, terkait tempat, dan terkait perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang bernilai ibadah dan bermakna ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan lihat bahwa dalam Islam al-barakah itu, berkah itu adalah hiya ziyadatu wan namah, yaitu berkembangnya sesuatu atau kemudian progresifnya sesuatu yang bernilai ibadah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang masalah pertama. Perspektif kedua, bahwa berkah ini terkait atau mencakup masalah waktu, mencakup masalah tempat, dan mencakup hal yang sifatnya amal yang kita sebut sebagai ibadah. Karenanya jemaah yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ada waktu yang memang menjadi wadah atau saat-saat ibadah dilaksanakan, dan ada juga tempat di mana ibadah itu dilaksanakan, dan tentunya juga adalah amalan-amalan yang bernilai ibadah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah. Itu yang terkait kedua. Lalu ketiga, perspektif Islam bahwa berkah itu adalah pada dasarnya menunjukkan grafik kehidupan manusia yang senantiasa berada dalam siklus kebaikan dan ketakwaan atau siklus ibadah, sehingga progresif dalam perbaikan dan senantiasa fokus akhirat dalam setiap misi kehidupan duniawi mereka. Inilah yang kita lihat bahwa seorang muslim itu hidupnya penuh berkah. Dimanapun mereka berada, mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di waktu manapun mereka dapatkan, mereka maksimalkan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sikap-sikapnya itu sekaligus sebagai amalan-amalan yang bernilai kesolehan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aspek ketiga, perspektif Islam soal waktu. Kita lihat lagi ke yang keempat. Nah, waktu yang kita sebut sebagai kehidupan itu, bahwa waktu, hari, jam, tanggal, itulah yang kita sebut sebagai hidup. Nah, yang mana dalam Islam kehidupan itu adalah totalitas waktu dan tempat yang kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup sesungguhnya. Yaitu waktu yang kita manfaatkan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut umur. Umur dalam artian makmur, atau waktu-waktu yang ada itu kita isi, kita makmurkan dengan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hidup dalam Islam bukan sekedar hidup secara biologis, tetapi hidup dalam Islam juga terkait masalah psikologis, artinya hidupnya jiwa dengan iman dan takwa, sehingga kemudian mengarah ke hidupnya seorang manusia dengan ucapan-ucapannya yang baik, ucapan-ucapan yang penuh dengan zikir, penuh dengan doa, penuh dengan pengajaran nasihat kepada yang lain terkait dengan keindahan Islam, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya, serta begitu sucinya Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan aib.
pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 4 perspektif Islam soal waktu yang insya Allah dengan kita memahaminya, kita berusaha untuk memaksimalkannya dalam hal peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla as-salihin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.